warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan sejumlah program edukasi terkait dunia pendidikan yang ada di Politeknik Bosowa. Nah, berhubung kali ini kita sudah bersama salah satu dosen dari Prodi Teknik Mekatronika Politeknik Bosowa, yaitu kita ada Pak Ari. Halo Pak Ari, apa kabar Pak Ari? Ya, baik Bu. Alhamdulillah, kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah Pak Ari, boleh disapa-sapa dulu penonton kita dari Sobat Politeknik Bosowa Pak? Oke, Pak Ari. Nah, mungkin teman-teman dari Sobat Politek Bos ini sudah pada penasaran. Hari ini kita akan bahas apa sih? Dan sepertinya saya seperti tidak asing dengan salah satu bintang tamu saya hari ini. Nah, saya perkenalkan dulu ya, Pak Ari ini dulu salah satu alumni di Politeknik Bosowa ya Pak ya? Iya betul Bu. Jadi beliau ini salah satu alumni di Politeknik Bosowa yang sekarang sudah menjadi dosen Prodi Teknik Mekatronika di Poltek Bos. Nah, mau tahu apa kelanjutannya? Mari kita tanya-tanya dulu ya. Nah, Pak Ari, Sobat Poltek Bos nih pada penasaran nih. Mengapa nih Pak Ari bisa menjadi salah satu dosen di Poltek Bos? Boleh diceritakan dong Pak? Silahkan. Masalah dosennya sih kan kebetulan pas selesai dari S2 tahun lalu itu ada lowongan dari sana, dan kebetulan yang biasa juga mengajar dosen saya sebelumnya Pak Nanang itu pindah. Iya. Dan posisi itu kosong sampai dengan Desember, dan ditawari sama Bu Fitri, jadi alhamdulillah ya daftarnya ke situ Bu. Oke, mungkin sebelumnya ini Pak Ari ya, saya mau tanya, mengapa memilih Politeknik Bosowa sebagai tempat Bapak mengabdi? Karena kurang lebih ya basicnya saya Politeknik Bu. Basicnya Politeknik ya. Jadi dulu juga di Politeknik jurusannya Teknik Mekatronika juga ya Pak ya? Iya betul Bu, jadi sudah sesuai. Ada kesan-kesan mendalam gak sih Pak selama dulu menjadi alumni dan sekarang jadi dosen di Politeknik Bosowa Pak? Kalau kesan-kesannya sih bagaimana ya Bu? Lebih ke agak perbedaan dari segi posisi sih kayaknya Bu. Iya. Karena dulu kan sebelumnya mahasiswa ya, sekarang sudah tidak terasa sudah dalam posisi sebagai dosennya lagi. Jadi bisa dilihat bagaimana saya dulu sebagai sudut pandang sebagai mahasiswanya, dan sekarang sebagai sudut pandangnya sebagai dosen. Berarti ada hal-hal menarik nggak Pak selama Bapak jadi dosen di Poltek Bos ini? Kan pasti sangat signifikan ya, yang dulunya jadi mahasiswa, apalagi sekarang jadi dosen. Iya. Lebih ke baru lihat secara umum lebih begini ya dulu. Kalau mungkin kondisinya waktu saya yang sebagai mahasiswa, begitu dosen lihatnya bagaimana, seperti begini. Kalau saya tidak kerja tugas bagaimana, kalau saya tidak kumpul tepat waktu bagaimana, datangnya terlambat bagaimana. Itu baru dirasa sebegini ternyata. Kenapa sih dimarahi dulu kalau sewaktu mahasiswa. Begitu kurang lebih seperti itu ya Pak Ari ya. Jadi selama Bapak mengajar nih, Bapak sudah rasa yang namanya euforianya itu anak-anak tuh yang malas kerja tugas, anak-anak yang telat datang. Jadi pasti Bapak mungkin berpikir, ternyata gini ya rasanya jadi dosen ya, agak-agak gimana begitu. Tapi selebihnya Bapak nyaman Pak ya? Ya alhamdulillah, mungkin karena senang juga. Basicnya senang mengajar ya. Jadi tidak ada aja masalah dengan yang itunya. Oke. Dulu mungkin sebelum di Politeknik Bosowa Bapak Ari kerja di mana Pak? Kalau sebelumnya itu bukan ada jeda dari selesainya bulan Februari, itu jadi sekitaran 10 bulan. Iya. Saya ngikut di proyek bagian ketiga. Iya. Jadi dia enggak ada punya kaitan dengan pengajaran pendidikan. Hanya kaitannya lebih ke, kalau dari segi bidang dia ke material Bu. Ke material. Bisa diceritakan lebih detail nggak Pak? Kayaknya seru nih pengalamannya Bapak ini. Kalau untuk ketiga ini sebenarnya saya pun sendiri baru, karena baru tahu juga, kebetulan teman yang dari S2 itu yang tawari. Iya. Bilang gini, ternyata ada memang kerjaan yang khusus untuk memeriksa safety-nya dari perusahaan. Jadi kami yang menginspek, mengambil data-datanya, kemudian nanti dilaporkan, dan dari situlah nanti keluar dia surat terbitnya, apakah misalnya tabung yang diperiksa ini masih layak atau enggak. Nah, seperti itu ya Pak ya. Dan ini memang lain karena kan saya basic mekatronik, dan ini dia kebanyakan ke material, jadi lebih kepada mesin material lah. Lebih ke material ya.
Tapi menurut Bapak ini ya Pak ya, kan Bapak sekarang sudah menetapkan hati nih ya di Politeknik Bosowa untuk menjadi dosen. Menurut Bapak teknik mekatronika itu apa sih Pak? Kalau bagi Bapak, arti mekatronika? Kalau saya ini pendapat pribadi Bu, Iya. Ilmu ini sebenarnya kalau saya dia pembaharuan dari mesin konvensional. Jadi mau tidak mau itu pasti mesin yang dulunya kita gerakkan secara manual semuanya, otomatis pasti akan secara perlahan kita akan memperbaharui dia bagaimana. Jadi kalau misalnya dulu pintu mobil kacanya diputar, kemudian sekarang nanti ganti jadi saklar, entah mungkin sekarang yang baru lagi tinggal pakai sensor, disuruh turun dia sudah turun sendiri. Jadi inilah perannya mekatronika untuk memperbaharui ilmu yang dulu ini. Jadi seperti itu, dan dia komplit karena di dalamnya sudah ada kontrol, sudah ada elektrikal, sudah ada permesinan itu sendiri. Jadi bagi saya sebenarnya ini pun kategori ilmu yang cukup rumit karena bidangnya sangat luas, Bu. Cukup rumit tapi menyenangkan. Iya, tantangannya di situlah. Tantangannya di situ. Berarti mekatronika juga buat robot ya Pak ya? Iya, Bu. Itu masuk dia robotik dan otomasi. Itu masih sulit gak sih Pak untuk membuat robot-robot cantik-cantik seperti itu di luar sana Pak? Terus terang sulit, Bu. Kalau dibilang dari segi kesulitan sulit. Jadi, ada tantangan tersendiri nggak Pak? Iya, karena kan kalau kita membandingkan antara penelitian kita dengan penelitian di luar dari kami yang dijelaskan dulu itu bahwa kurang lebih perbedaan teknologinya untuk robotik sendiri itu kita beda 10 tahunan lah dengan di luar. Jadi kalau misalnya di luar setelah selesai untuk diteliti, kita itu di sini baru memulai. Oke. Dari pendapat saya pribadi. Dari pendapat pribadi ya Pak ya. Oke, berarti selama Bapak di teknik mekatronika ini kan kita seperti Bapak bilang ada sistem kontrol, ada elektrikalnya, bahkan ada mesin-mesinnya kayak gitu ya Pak ya. Jadi mekatronika ini secara nggak langsung seperti kayak prodi yang mencakup banyak jurusan ya secara tidak langsung ya. Ya, dia banyak mata kuliah. Kurang lebih dia penjembatan antara mekanik lah dengan yang elektrikal. Jembatan antara mekanik dan elektrikal. Ya, kalau istilahnya orang selama CFPPI lalu, jadi dibilang ini penghubungnya antara mekanik sama orang elektrikalnya. Oke, itu kata mereka biasanya. Oke, kayak seperti ini ya tagline-nya Politeknik Bosowa ya, jembatan menuju masa depan. Kurang lebih, Bu. Iya, kurang lebih, karena kan menjembatani ya Pak ya. Oke, berarti selama Bapak jadi dosen teknik mekatronika ini Bapak mengajar mata kuliah apa aja nih Pak? Kalau mata kuliah belum, Bu, karena saya kan masuk di akhir semester. Oh iya. Ya, belum sempat, jadi kebanyakan kan baru sekitaran jalan 3 bulan. Iya. Jadi lebih kepada ikut pengabdian sih, Bu. Untuk mengajarnya nanti insya Allah hari Senin baru dimulai. Oke, awal masuk mahasiswa ya Pak ya? Iya. Sudah mulai masuk. Berarti Bapak kayak ini ya, gimana sih Bapak rasa semenjak menjadi dosen? Maksudnya ada feel apa aja nih yang Bapak rasakan di diri Bapak? Jadi mungkin kalau yang dulunya kan biasa mau gini-gini aja bebas. Kalau sekarang kan masih di lingkungan kampus ini, otomatis saya tidak boleh sembarang, lebih kepada jaga sikap saja, Bu. Gitu. Lebih jaga sikap. Karena kan otomatis ya saya kan jadi contohnya nanti nih mahasiswa yang lihat nanti kok bapaknya gitu sih. Gitu. Gitu. Boleh diceritakan dong Pak sedikit pengalaman Bapak mulai dari sebelum bekerja di Politeknik Bosowa ya, mungkin lebih ke arah selama Bapak jadi mahasiswa hingga jadi alumni hingga bekerja di Politeknik Bosowa. Oh iya, kalau kan sebenarnya saya ini angkatan 2012, Bu. Iya. Kemudian karena satu dan lain hal saya bermasalah dengan kampus sebelumku. Jadi saya selalu keluar sih, Bu, cuti paksa lah istilahnya orang pada saat itu. Iya. Kemudian sama teman kak kelas ditawari bilang ini Bosowa buka politeknik. Saya pribadi, Bu, enggak tahu nih bilang ini politeknik apa sih sebenarnya. Saya enggak tahu apakah di kepala aku tuh sama aja dengan universitas. Iya. Di daftar, alhamdulillah lulus. Dan itu pun saya cuma karena lihat teknik mekatronika mungkin kayak informatika kayaknya sih. Iya. Sudah saya daftar, Bu. Pas masuk awal-awal kok
sistemnya begini, sistemnya kok kayak orang ngantor, datang jam itu hari 7:30, pulang malam tuh banyak. Kayaknya saya salah masuk ini. Ya. Begini memang kalau sistemnya politeknik. Di satu sampai semester kedua tuh ya sekedar kuliah saja, kuliah kumpul tugas, paham tidak paham yang penting selesailah. Mau IPK berapa. Nah, nanti semester 3 bayar sering-sering dengan teman. Oh ternyata ada juga teman yang dari politeknik, yang dari sekolah. Karena kan di sekolah terus terang tidak pernah ada datang sosialisasi kalau masalah politeknik. Entah dari politeknik yang paling bagusnya di Indonesia enggak, karena di sekolah itu lebih kenal universitas sama sekolah kedinasan jadi. Oh iya. Di cerita teman, oh memang ternyata semua politik itu sistemnya begini. Baik, udahlah, tidak apa-apa, cerita dengan orang tua juga bilang bagaimana supaya juga ada pikiran mau daftar lagi untuk terakhir, tapi bilang bapak bilang sudah di situ saja. Kalau jalannya ke situ, di situ bisa aja. Dijalani, selesai, alhamdulillah bisa juga lulus. Nah, bilang sudah sama bapak lagi lanjut D4. Kita bilang salah itu kalau D3 saya paling aman bilang, walaupun sebenarnya saya mau kerja ini daripada capek mau minta uang jajan ceritanya. Daftar, lulus. Karena sudah sering lihat teman kerja, kayaknya lebih enak saya kerja ini daripada saya lanjut S2 aku. Sudah agak malas, sudah bilang nanti pilih cita-cita tuh kerja dulu kumpul juga bisa dapat. Sama orang tua lagi dibilang kerja nih kuliah dulu, karena kalau sudah rasa uang itu tidak mau pasti kuliah. Sudah cari intinya agak ceramah lah. Itu hari juga sudah lewat semua pendaftaran S2, sudah malas juga, sudah malas kerja tugas lah. Bilang, nama mak kuliah pak, mama kerja ini, capek mak kuliah, bilang, kerja dulu, kuliah dulu, bilang, tidak bisa pak, baru biayanya dulu kuliah S2 mahal. Setelah itu hari dia bilang, jangan pikir biayanya, carikan apa beasiswa dulu. Itu hari kan bapak kerja di Asmat, jadi biasanya ada dari pemerintah tuh ada beasiswa untuk yang PNS di sana dikasihkan yang sudah lama mengabdi. Tapi tidak mau juga bapak jadi bilang biar nih kalau masih masalah kuliahmu saya ditanggung dengan uang jajan, karena banyak lagi kita bayar biaya aku, biaya hidupku, karena saya tidak kerja baru tidak mau juga saya diizinkan untuk kerja bu. Jadi saya daftar lagi S2, alhamdulillah. Mungkin karena jalannya itu hari tiba-tiba Unhas buka pendaftaran gelombang kedua. Sudah saya ngikutnya di situ dan alhamdulillah lulus juga. Alhamdulillah lulus juga. Sehingga akhirnya setelah lulus dari Unhas, PNS sudah lewat aku. Aduh mau kerja apa ini S2. Akhirnya balik di Papua lagi saya deh. Tiba-tiba bilang jangan balik sini, cari-cari dulu di situ. Ada nih kerjaan ketiga itu hari dia ikut di ketiga. Tiba-tiba dihubungi sama Ibu Fitri bilang daftar mirip di sini ada lowongan. Daftar. Akhirnya tidak balik ke Papua, akhirnya menetap di Makassar dan menjadi dosen di Politeknik Bosowa. Ternyata memang jalannya ke sana bu. Ternyata memang sudah rezekinya loh pak ya, rezekinya sebagai alumni Politeknik Bosowa. Berarti memang ya lulusan Politeknik Bosowa memang tidak pernah ada yang gagal. Iya, insyaallah. Harus kami akui ya pak ya, karena kan salah satunya contohnya bapak sudah kuliah di Politeknik Bosowa tahun 2013 ya Pak ya, angkatan pertama loh. Nah, sobat Poltek Bos, Pak Ari ini salah satu angkatan pertama awal Poltek Bos buka. Karena Poltek Bos buka itu tahun 2013. Ya, tahun 2013 hingga sampai saat ini kita akan anniversary untuk bulan depan 10 tahun. Wah, lumayan Pak Ari ya. Iya, sudah tua Bu. Lumayan, sudah jadi alumni, akhirnya balik lagi ke kampus tapi bukan sebagai pelajar, akhirnya jadi tenaga pengajar. Wih, luar biasa Pak Ari. Ini Pak, selama Bapak ngajar nih Pak, ada nggak sih Pak kayak Bapak rasa-rasa bilang, oh iya ternyata jadi dosen itu menyenangkan, ternyata jadi dosen TMK itu ada tantangan-tantangan tersendiri bagi Bapak. Mungkin ada nggak sih Pak? Kalau tantangannya yang dirasa sedemikiannya daripada ke karakternya mahasiswa ya Bu. Iya. Ceritain dong Pak. Pasti ini ada nih karakter mahasiswa kan beda-beda ya Pak ya.
karena maksudnya sudah diberitahu bilang nanti kau kuliah belajar ini, atau baru dijelaskan sebentar lupa. Oh, mungkin sudah begini modelnya, bisa beragam lah model mahasiswa, mungkin salah satunya yang begini. Jadi kayak ngingat diri sendiri, ternyata saya dulu seperti saya ini ternyata. Mungkin saya juga begini dulu waktu diajar. Tapi memang ya Pak ya, kalau jadi dosen itu harus punya kesabaran ekstra ya. Iya. Kalau tips-tips Bapak ini dong Pak, sebagai dosen pengajar yang memiliki kesabaran ekstra untuk menghadapi mahasiswa-mahasiswa itu seperti apa Pak? Ada nggak sih tips-tipsnya Pak? Kalau tips-tips kayaknya saya belum bisa memberikan banyak karena saya kan belum mengajar. Iya. Tapi kalau dari segi saya pribadi ya mungkin memberikan ilmu lah atau mendampingi mereka setidaknya sampai mereka bisa lah memang kalau permasalahan karena tidak tahunya juga. Itu ya. Iya. Apalagi mungkin sekarang di Politeknik Boswal kita lagi menerapkan namanya PBL ya Pak ya, Project Based Learning. Nah, itu Pak kalau kayak seperti itu ya Pak ya. Kan Bapak minggu depan nih bakalan mulai ngajar lagi nih, terus sudah mulai aktif untuk ngajar. Ada nggak sih Pak persiapan dari Bapak sebelum Bapak mengajar? Persiapan apa aja nih yang Bapak lakukan? Entah itu mulai dari jaga kesehatannya Bapak atau siapin mental nih gimana ngadepin mahasiswa-mahasiswa nantinya. Biasanya sih bertanya-tanya sama teman dosen karena saya kan yang paling baru. Iya. Pak kalau begini bagaimana? Kira-kira solusinya begini bagaimana? Untuk anak-anak yang begini bagaimana? Jadi lebih bertanya kepada teman-teman lah mengenai nanti ngajar tuh bagaimana sih nantinya, kemudian untuk kalau saya dapat mahasiswa begini bagaimana, terus apa yang harus saya siapkan. Jadi lebih untuk pengenalan lingkungannya dulu pertama kali, sama mungkin nantinya kalau sudah masuk ya untuk kenal dulu mahasiswanya bagaimana. Kalau untuk materi alhamdulillah sudah, insya Allah sudah siap Bu. Sudah rampung semua ya untuk materi, jadi hanya tinggal siapkan. Wah, mental saya harus kuat nih ketemu mahasiswa-mahasiswa ini. Saya seperti ingat zaman dahulu kala nih, kira-kira ini dosen saya pikirannya apa ya ketika ngadepin saya waktu ngajar dulu. Tapi Pak Ari, mungkin Bapak punya tips-tips nggak untuk mahasiswa-mahasiswa Politeknik kita Pak yang akan lulus nantinya atau yang akan ketemu Bapak Ari di mata kuliah Bapak Ari? Kalau dari saya Bu, karena saya kan itu hari basicnya SMA, tidak tahu apa-apalah mengenai yang dibilang keteknikan begitu ya. Paling utama ya belajar Bu, dan kemudian yang kedua ya perbanyak bertanya Bu. Itu ya? Iya, sama manajemen waktu karena kita kan politik ini ya sistemnya sudah jelas lah Bu, bilang jam sekian masuk, jam sekian keluar, jam istirahatnya kapan. Dan sudah terpetakan lah untuk tes. Beda dengan universitas Bu yang bebas, lebih fleksibel sih. Lebih fleksibel ya. Jadi pintar-pintarnya kita mam yang untuk atur tugas-tugasnya kapan harus diselesaikan semua. Masya Allah. Jadi sahabat Politeknik Bos perlu tahu di Politeknik Boswa itu kita namanya ini apa ya? Kampus berfokus vokasi yang berbasis industri. Ya. Jadi kita masuk jam 7:30, kita pulang jam 4:30. Gitu ya Pak ya? Iya, jadi programnya kita itu memang kenapa kita datang jam 7:30, pulang jam 4:30, karena memang kita dituntut untuk bagaimana cara kita memanage waktu, bagaimana cara kita untuk mengatur diri kita sebelum memasuki dunia kerja ya Pak ya? Mungkin lebih seperti itu ya tepatnya Pak? Karena adaptasinya memang kan untuk dunia kerja memang Bu. Jadi memang, apalagi mungkin kalau soal PPI kan mereka PPI-nya setahun ya Pak ya? Kurang lebih setahun. 8 bulan Bu. 8 bulan. Iya. Dikit lagi setahun loh Pak. Iya. Terus Pak, ini juga Pak, saya penasaran nih Pak. Kenapa sih Bapak memilih teknik gitu? Selama di teknik, kesan-kesan apa aja sih yang Bapak dapatkan? Entah itu mulai, wah ternyata teknik menyenangkan, nggak seperti yang di luar sana begitu, pemikiran-pemikiran awam. Kalau memilih teknik Bu, karena itu tadi, karena sebelumnya kan saya pernah kuliah itu di tempatnya di IPS. Iya. Nah, jadi dan saya tidak punya bakat lah untuk ini, karena itu harusnya di Fakultas Hukum. Saya tidak punya jualan lah dalam hal ini, kayak mulut saya untuk berdebat apa, tidak seperti contohnya gimana. Saya kayaknya tidak bisa di, saya lebih kepada eksak, jadi ya yang berhubungan dengan angka-angka saja lah. Jago menghitung berarti ini angka-angka ya Pak ya? Mau kembali kepada yang IPS, saya tidak kuat dalam untuk hal ini ya untuk jurusan saya sebelumnya.
Gitu ya Pak ya. Jadi pokoknya yang bukan jurusan hitung-hitungan, masalah eksak, angkat tangan, nyerah. Ya kayak gitu ya Pak ya. Iya. Berarti Bapak ini memang dari dulu jiwanya udah ada jiwa-jiwa teknik nih, jiwa-jiwa IPA kayak seperti itu. Nah, apalagi kan Pak di Politeknik Bosowa ini juga Bapak perlu tahu nih, kita lagi membuka pendaftaran. Kita buka pendaftaran untuk keseluruhan prodi. Jadi pendaftaran kita itu kita ada namanya jalur undangan. Jalur undangannya kita itu buka sampai bulan April. Jadi mungkin kalau ada nih junior-junior Bapak nih misalnya yang mau masuk sama seperti Pak Ari masuk di teknik-tekniknya kita ataupun non teknik, boleh dong Pak diajak ke Politeknik Bosowa ya Pak ya. Lagi kita membuka namanya jalur undangan sampai bulan April dan jalur prestasi dan jalur Hafiz-Hafizah itu sampai bulan Oktober. Seperti itu Pak. Ya, mungkin Pak Ari ada sedikit ini nggak sih Pak? Kan tadi kita udah bahas tentang kesan-kesan Bapak selama menjadi dosen. Nah, kita belum bahas nih kesan-kesan Bapak selama menjadi alumni Politeknik Bosowa. Boleh dong diceritain Pak sedikit pengalaman mulai dari awal-awal masuk Politeknik sebagai mahasiswa dong Pak sampai lulus, ada pengalaman menyenangkan atau pengalaman yang nggak bakalan Pak Ari lupa? Oh, sebagai alumni Bu? Iya, sebagai alumni. Kalau sebagai alumni itu hari kan setelah lulus selanjutnya 4 tahun di PNP, dan alhamdulillah apa yang diajarkan sebelumnya itu memang benar-benar bermanfaat Bu. Saya bukan saya bilang dalam hal rangka, memang dia betul-betul bermanfaat untuk bagi saya pribadi. Jadi apa yang diajarkan itu memudahkan saya untuk lanjut kuliah berikutnya lagi di jurusan yang sama juga Bu. Misalnya diberikan tugas, oh ini sudah pernah diajarkan sebelumnya begini. Nah, alhamdulillah bermanfaat Bu. Alhamdulillah bermanfaat ya Pak ya. Kemudian setelah pas S2 kalau ditawari sama teman misalnya ada proyekan kecil, nah bisa ini enggak, oh ya bisa Pak, yang kerja ini, oh ya bisa. Jadi sudah punya skill lah Bu untuk siap di industri pun sudah enggak khawatir lagi lah bilang, aduh nanti kalau disuruh ini enggak bisa ditawari, ini enggak bisa. Misalnya lalu ditawari bilang ada di sini bisa enggak kerja itu ini, oh ya bisa Pak, bilang butuh skill yang bagaimana yang untuk yang pintar ini. Oke, bisa. Jadi makanya ditawari Bu. Jadi enak lah untuk orang menawari kita kerjaan, gampang gitu untuk menyetujui lah. Itu ya, Masya Allah. Terima kasih takdir rasa ya Pak Ari, Bapak Ari dan Amel sudah bincang-bincang ini Pak. Terima kasih atas saran-sarannya dan terima kasih atas masukan-masukan pengalaman Pak Ari selama menjadi alumni dan dosen di Politeknik Bosowa. Oke, sahabat Politek Bos, banyak hal yang dapat kita petik dari perbincangan Pak Ari dan Amel hari ini. Salah satunya seperti bagaimana cara memanajemen waktu, bagaimana cara untuk disiplin, dan bagaimana cara untuk belajar dengan baik. Oke, sekian hari ini dari Amel. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih untuk sudah setia menonton podcast Politeknik Bosowa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.